Terima kasih Bang Moderator. Terima kasih Pak Presiden, Pak Prabowo. Ini pertama kali saya diundang ke sini berdialog langsung dengan Bapak. Sebetulnya tadi ketika Pak Prabowo menyebut masalah industrialisasi dan hilirisasi, sebetulnya saya mau bertanya soal itu karena kami di KOR banyak sekali melakukan kajian kaitannya dengan industri, termasuk EV tadi dan juga ke daerah-daerah smelter, Pak. Tapi sepertinya untuk yang round pertama ini saya ingin menanyakan tentang yang sedang hangat dibicarakan sekarang. Jadi dampak daripada perang terhadap ekonomi domestik kita, Pak. Kita tahu harga minyaknya kan sudah sempat beberapa kali menyentuh $100 per barel. Rupiah juga sudah sempat menyentuh 17.000 per US dollar. Jadi dari hitung-hitungan kami sendiri di KOR, Pak, memang kalau dalam waktu yang panjang ICP harga minyak dunia itu di atas $80 per barel dan nilai tukar rupiah di sekitaran 17.000, memang dampaknya ke pembengkakan subsidi energi itu bisa lebih dari 100 triliun tambahannya saja, Pak. Itu artinya kalau dibandingkan persentase terhadap PDB berarti sudah tembus 3%. Nah, saya mendengar dari media bahwa Pak Prabowo ingin menahan itu, bahwa defisit APBN tidak tembus 3%. Tapi pertanyaannya bagaimana, Pak? Karena concern kami kalau seandainya menahan 3% itu dilakukan dengan efisiensi yang caranya sama dengan tahun lalu 2025, kita sudah saksikan sendiri, Pak, bagaimana dampaknya. Saya ketemu dengan banyak pelaku. Dampaknya bagaimana? Termasuk di daerah, Pak. Di daerah, kalau Bapak ingat ada gejolak di Pati, gejolak di beberapa daerah yang lain, itu karena susah untuk mencari jalan keluar bagi daerah untuk terpaksa mereka menaikkan pajak karena transfer ke daerah kan dipotong, Pak, karena efisiensi juga. Nah, jadi apakah cara untuk efisiensi yang Bapak ingin lakukan sama ataukah mungkin ada cara yang lain, Pak? Misalnya contohnya begini, Pak, apakah ada terpikir cara untuk refocusing misalnya, Pak, ya, termasuk misalnya mengalihkan sebagian daripada program-program yang sudah ada yang banyak alokasi anggarannya termasuk mungkin program prioritas ke pos-pos yang sifatnya tanggap darurat ini, Pak. Oke, saya jawab. Iya, Pak, silakan. Pertama, tolong Anda cek transfer ke daerah mana yang dipotong dan mana yang tidak dipotong. Ya, kalau tidak salah yang dipotong juga yang bersifat tidak produktif. Dan saya ingin jelaskan, waktu pertama kita lakukan efisiensi, kita menghemat 308 triliun dari pusat sebagian besar. Ya. Dan dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua 308 ini kalau tidak potong, ini ke arah korupsi. Pak Muhammad, saya kembali ke dasar ya. Saya akan kembali ke dasar. Bapak kan ekonom. Kalau kita bicara ekonomi Indonesia, selalu keluar angka ICOR. Ya, Incremental Capital Output Ratio. ICOR kita 6,5. Ya, tinggi sekali. Dibandingkan dengan Korea, mereka itu 4. Singapura 4. Kalau tidak salah Thailand 4, India 5. Artinya apa? Kalau kita lihat kita 6, Korea 4, Singapura 4. Arti itu adalah 4 per 6 kan 2/3. Ya. Jadi kita ini kalau angka itu artinya kita 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina apalagi, Vietnam apalagi. Vietnam 3,6, Filipina, saya mau tanya. 2 kali lipat tidak. Ya, saya mau tanya ya, Pak Muhammad. Kita bedanya apa sama orang Filipina? Kita rasnya apa? Apa kita lebih bodoh? Kita lebih tidak efisien. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, artinya saya datang mendekati APBN kita yang 2
yang 3.700 triliun, which is 230 miliar dolar. Pertama saya sudah lihat, ini 30% dari 230 itu 75 miliar dolar. Tidak efisien ini. Dan saya sudah buktikan, dengan efisiensi saya bisa menghemat di awal 308 triliun. Itu sama dengan 18 miliar dolar. Masih banyak yang bisa kita hemat, Pak Muhammad. Banyak sekali yang bisa kita hemat. Coba, masa kita ada biaya seremonial? Tiap kementerian, tiap badan di seluruh eselon Indonesia itu ada biaya untuk ulang tahun. Saya bilang sudahlah, seremoni hanya di ruangan, potong tumpeng, ya kan? Biaya percetakan dan souvenir kita potong 75%. Pembelian alat tulis kantor kita potong 90%. Tiap kantor selalu beli alat tulis, beli buku, komputer hampir tiap tahun. Sewa gedung, peralatan, rapat seminar sejenis. Sudah ada kantor kementerian, semua pejabat maunya rapat di luar daerah, Luar kota. Betul. di luar kota. Ada yang mau di Bali, ada yang mau kajian-kajian. Saya analisa, saya bilang masalahnya sudah jelas kok, masalah kemiskinan, kesenjangan, lapangan kerja, iya kan? Jembatan anak itu teriak, Pak Prabowo, tiap hari kami basah. The problem is there. Jadi saya lihat dengan penghematan yang pasti ke korupsi. Nah, ini di awal, di akhir tahun pertama pemerintahan saya, Menteri Keuangan melapor, Pak, kita masih ada sisa sekian ratus triliun juga. Itu contoh. Ya, jadi menurut saya, kalau kita hadapi krisis, ya semua upaya kita pelajari, ya kan? Pertama, kita harus turunkan konsumsi. Ya, kita bisa turunkan konsumsi. Saya lihat negara-negara lain, umpamanya lagi mikir hari kerja jadi 4, dari 5 jadi 4. Ya, Filipina, Pakistan sudah. Ya. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan, cukup berhasil. Betul. Ya, saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75% karyawan dan pegawai bisa kerja dari rumah. Sekarang ada Vicon, ada banyak teknologi. 30 tahun yang lalu nggak ada, itu satu. Kita juga bisa, sebagai contoh tadi ya, work from home, kita juga bisa, umpamanya, satu mobil nggak boleh ditumpangi satu orang. Di negara-negara lain juga, satu mobil minimal 4 orang. Ya kan? So, banyak cara. Jadi, maaf ya, ada yang dramatisasi penghematan itu. Enggak, kita tidak kurangi biaya pendidikan apapun, kita tidak kurangi. Kita tidak kurangi biaya operasional, kita tidak. Justru maaf ya, kita buka-bukaan aja. Saya berani, jangan nantang-nantang pemerintah pusat, ya kan? Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Padahal maaf, ada dana desa. Kemana dananya di bupati? Kemana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil alih tanggung jawab. Ya, jadi kita ini harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. ya, provinsi. Ya, ada tuh provinsi. Provinsi. Kaltim. Gubernur. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu.
Mungkin karena ini presiden ya, ada apa namanya? Anti peluru, mungkin harganya 1 M. Tapi tidak 8 M. Coba kita selidiki semua. Iya. Efisiensi habis itu kunjungan kerja. Sudahlah, itu yang kita minta, kesadaran, rasa tanggung jawab, ya kan? Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu, ya kan? Itu yang kita minta.